Hujan dengan intensitas lebat melanda kawasan Jabodetabek menyebabkan sejumlah titik banjir dan mengganggu aktivitas warga. Publik bertanya, mengapa bulan Juli yang biasanya kemarau kini menjadi musim hujan? Apa anomali yang sebenarnya terjadi? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, Kepala Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Dwi Korita Karnawati. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Dwi Korita. Selamat malam Mas Bram, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi artinya Ibu kalau kita lihat di Jakarta saja dalam beberapa hari terakhir hujan lebat, apa yang sebetulnya terjadi dan tepatkah sebetulnya disebut anomali begitu Ibu? Jadi sebetulnya yang terjadi kurang lebih beberapa hari yang lalu adalah adanya dinamika atmosfer ya yang terutama dikontrol oleh lemahnya monsun dari Australia yang harusnya mengakibatkan musim kemarau. Kemudian juga saat awal ya, jadi karena kondisi hari ini sudah mulai berubah lagi. Ini yang saya ceritakan kondisi saat kejadian beberapa hari yang lalu. Ya, Kemudian juga adanya saat itu adanya pengaruh sirkulasi siklonik yang ada di sebelah barat Bengkulu, di mana saat ini pengaruh itu sudah mulai melemah dan saat itu adanya pengaruh tidak langsung dari badai tropis di utara wilayah Indonesia di sekitar Filipina dan mulai hari ini juga sudah mulai melemah. Namun yang masih cukup signifikan itu adanya pertemuan angin dari arah timur dan juga di wilayah Indonesia, terutama bagian selatan Jawa sampai Lombok ya, bertemu dengan angin yang bertiup dari arah barat. Pertemuan angin ini bertemu, zona pertemuan itu berada di zona tadi Jawa Barat sampai Lombok. Terutama yang efektif itu adalah di Jawa Barat, Jabodetabek, karena ada kontrol sirkulasi siklonik tadi. oke. Dampaknya apa? Mengakibatkan perlambatan dan pembelokan arah angin menuju ke arah utara, dan itu akibatnya memacu pertumbuhan awan-awan hujan yang sangat intensif, terutama juga diperparah dengan suhu muka air laut yang masih hangat di wilayah perairan Indonesia, mengakibatkan penguapan dan kelembapan udara tinggi. Singkat kata, berbagai fenomena itu berinteraksi memacu pertumbuhan awan-awan hujan yang intensif. Fenomena itu kami deteksi dini tanggal 28 Juni, sehingga kami keluarkan peringatan dini, kemudian tanggal 4 Juli kami ulangi lagi. Nah, namun hari ini fenomena tadi sudah mulai bergeser, Oke. relatif cenderung ke arah tengah Indonesia bagian tengah, dan pengaruh sirkulasi siklonik yang ada di sebelah barat Bengkulu masih ada tapi melemah. Kemudian badai tropis ini sudah sangat berkurang, sudah tidak berpengaruh lagi, Baik. sehingga saat ini monsun dari Australia yang membawa udara dingin ini mulai secara bertahap mengintrusi masuk ke wilayah Indonesia, Oke. sehingga diharapkan kondisi hujan lebat ini berangsur-angsur mulai berkurang besok ya, dan nanti sekitar tanggal 10 sudah bergeser ke wilayah Indonesia Tengah seperti di Kalimantan Timur, Sulawesi, dan selanjutnya ke Baik. Maluku dan Papua. Oke, Demikian. Bu Korita, kalau kemudian bisa bergeser ke wilayah Indonesia Tengah, baik Indonesia Timur nantinya pada tanggal 10 yang seperti Anda katakan, apakah pola seperti ini sebetulnya bisa dibaca atau malah bisa berulang nanti ketika memang sudah menggeser dan ada terjadi berbagai penyebab tadi, Bu? Nah, itulah dinamika atmosfer yang semakin kompleks. Jadi pola ini kalau kondisinya masih berlanjut semakin melemah, itu bisa diprediksi trennya adalah giliran berikutnya mulai sekitar tanggal 10 Juli ini ada di Indonesia Tengah, kemudian sekitar 12 Juli ada di Papua. Trennya seperti itu. Namun kami tetap siaga atau waspada karena bisa sewaktu-waktu berdasarkan statistik di sebelah barat Bengkulu itu sering muncul sirkulasi siklonik.
dan di wilayah utara Indonesia itu juga akhir-akhir ini sering muncul badai tropis. Jadi kami siaga untuk melihat itu. Kalau Mhm. ternyata itu muncul lagi, pengaruhnya bisa menguat lagi Oke. begitu. Ah, Namun mhm. sekarang saat ini tidak ada gejala kemunculan lagi. Jadi gejalanya adalah tren semakin melemah tadi dengan makin masuknya monsun dari Australia. Oke. Demikian. Oke, Bu Dukorita, berarti artinya dengan apa yang terjadi pada Jabodetabek atau Indonesia bagian barat beberapa hari terakhir, apa yang kemudian disiapkan pula ketika nanti akan bergeser begitu pada Indonesia Tengah, Indonesia Timur, agar kemudian ini bisa diantisipasi lebih baik oleh warga yang ada di sana, Ibu? Tentunya yang kami siapkan selalu informasi dan peringatan dini. Seperti baru saja ini yang saya sampaikan, Hmm, ini belum saya sampaikan tadi sejam yang lalu, oke. karena perkembangannya baru setengah jam terakhir ini. Nah, sehingga kami akan berusaha segera selalu mengupdate berulang-ulang dampaknya ke perakiraan cuaca dan peringatan dini kondisi ekstrim. Sehingga peringatan dini itu selalu kami ulang-ulang dan kami mohon cara mengantisipasinya terus monitor perkembangan informasi cuaca. Karena hari ini sudah bisa beda dengan yang 2 hari lalu Mhm, atau kemarin. Ini contohnya, ini baru yang saya sampaikan baru setengah jam yang lalu ini mhm. kita deteksi. Nah, sehingga dengan memonitor ini baik masyarakat dan pemerintah daerah, nanti kan peringatan dini kami adalah potensi hujan, misalnya hujan lebat disertai angin kencang, kilat petir ya, dan gelombang tinggi. Maksudnya kalau itu diinformasikan sedini mungkin, persiapan-persiapan misalnya pengecekan tanggul-tanggul, pengecekan saluran-saluran, persiapan pompa, segala persiapan yang misalnya perahu karet dan sebagainya itu bisa disiagakan. Baik. Kalau ini kami bisa sampaikan beberapa hari sebelumnya. Mhm. Demikian. Oke, jadi artinya koordinasi antar lembaganya seperti apa sejauh ini, Bu? Karena kalau kita lihat kan dampak curah hujan tidak hanya soal banjir, tapi terlongsor, terus kemudian pohon tumbang. Apa koordinasi BMKG? Apakah dengan BNPB atau BPBD ini sudah menyiapkan langkah-langkah taktis, terutama pada yang dataran tinggi, begitu, Ibu? Iya, jadi kami koordinasinya dalam bentuk informasi yang tersistem. Hmm, Jadi sudah ada sistem digital ya, tapi juga bisa dengan manusia, artinya manusia juga berinteraksi di situ, tapi dikendalikan oleh sistem tadi. Misalnya semua informasi dari BMKG ini otomatis masuk servernya BNPB. Dan apabila ada hal-hal yang kira-kira perlu dibicarakan, digas, saya menelpon kepala BNPB. Demikian juga dengan para gubernur. Jadi sudah ada sistem digital yang membuat seluruh pihak terkait itu bisa mendapatkan informasi secara langsung via digital tadi. Kemudian juga misalnya dengan PUPR tentang bagaimana hujan dan pengaruhnya terhadap banjir, itu sistem digitalnya itu sudah terbangun. Nah, kalau ada fenomena yang ekstrim, itu sering diikuti dengan briefing mhm. atau dengan komunikasi lanjut, karena yang menyiapkan langkah darurat, langkah mitigasi di lapangan adalah pihak-pihak terkait tersebut. Juga Mhm. dengan SAR, kemudian juga dengan kepolisian, TNI itu juga, tapi terutama dengan BPBD, BNPB, kemudian Balai Wilayah Sungai, dengan pemerintah daerah, misalnya gubernur-gubernurnya atau bupati itu. Oke. Kami biasa melakukan hal tersebut. Oke, terakhir, Ibu Korita. Jadi artinya dengan kondisi yang seperti ini, adakah rencana untuk modifikasi cuaca, terutama untuk Indonesia Tengah dan Timur, kalau Anda prediksi sudah bergeser ke area sana, begitu, Ibu? Saat ini memang modifikasi cuaca sedang dijalankan, Hmm, tapi saya cek terakhir itu masih di wilayah Indonesia Barat. oke. Untuk bergerak ke arah Indonesia Timur, itu kami perlu koordinasi lanjut ya. Ini kan masih ada 2 hari ya. Biasanya mulai malam ini, kalau trennya semakin menguat, itu langsung kita tektokan dengan kepala BNPB, dengan gubernur setempat ya. Seperti itu. Namun ini yang perlu dipahami, kadang-kadang
ada hal yang challenge ya. Challenge-nya modifikasi cuaca itu tidak bisa dilakukan apabila pemerintah daerah tidak menyatakan kondisi darurat. Oke. Itu ya, jadi ini kan masalah administrasi ya, biar apa ya, biar aman. Itu kalau tidak ada kondisi darurat, tiba-tiba modifikasi cuaca itu tidak bagaimana mempertanggungjawabkannya Baik. itu sulit. Jadi Artinya mohon ada pemerintah permintaan dari daerah yang masing-masing daerah begitu Ibu ya? betul, iya. Meskipun kami sudah merekomendasikan kalau tidak ada request tidak bisa. Kecuali ini seperti pemerintah DKI itu atas inisiatif sendiri, jadi tidak meminta, bahkan berinisiatif sendiri, mendanai sendiri. Oke. Kami hanya supervisi. Oke, Itu baik demikian. baik Ibu. Tentu harapan kita bersama adalah kondisi lebih baik, tidak ada korban yang harus meninggalkan rumahnya karena banjir dan segala yang tidak diinginkan lainnya. Terima kasih atas waktu dan informasi terbaru dari Anda Ibu Dwi Korita, Kepala BMKG telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Ibu. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih.